Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan menginjak pada pasal yang ke-8 dari bab ke-4, yaitu mengajari anak keutamaan sahabat Nabi. Ta'limu sibyani fadailu ashabin Nabi alaihi salatu wassalam. Mengajarkan kepada anak berbagai macam keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dimaklumi bahwa bersamaan dengan keutamaan Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam itu menjadi sebuah kelaziman dan kelayakan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang utama. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengemban risalah, disampaikan kepada mereka dan mereka menerima. Mereka menemani Nabi bersamaan dengan risalah ini berangsur-angsur diturunkan Allah Ta'ala, dan mereka mengamalkannya. Ya. Di saat banyak para nabi umatnya menentang dan sedikit yang mengikuti, namun lain halnya dengan umat Rasulullah SAW. Memang ada yang menentang, tetapi yang mengikuti cukup banyak. Ya. Dan tentu orang yang mengikuti Rasul, mengikuti Nabi, itu adalah orang-orang terbaik dari kalangan umat Rasul ataupun Nabi tersebut. Wabil khusus adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ya. Sehingga menjadi sebuah kelaziman dari kita sebagai umat Rasulullah, ya, kita mesti mengetahui, ya, mengetahui keutamaan dari murid-murid Nabi, karena keutamaan dari murid-murid Nabi itu juga bisa menunjukkan keutamaan dari gurunya, keutamaan dari dari apa? Ini pelajaran al-jami ya. Mungkin biasanya fikih ya, tapi ini untuk hari ini karena kemarin ada yang jadi besok fikihnya besok. Setelah itu berlaku seperti itu ya. Karena kemarin ada sempat libur satu kali ya. Sehingga supaya berimbang. Kalau ini fikih lagi nanti jadi tertinggal gitu ya. Balik lagi, yaitu pasal ke-8 mengajari anak keutamaan sahabat Nabi. Sehingga dalam kitab ini diterangkan ya, para salafus saleh dia tidak mencukupkan hanya mengajari anak-anak mereka cinta kepada Nabi, nasabnya dan mengikutinya atau atba'ahu pengikutnya ya. Bahkan mereka juga mengajarkan tentang kecintaan kepada para sahabatnya.
yang mulia radhiyallahu taala anhum. Dan mereka menganggap para salaf itu bahwa mengajarkan keutamaan sahabat Nabi itu bagian dari sunnah, ya. Karena tidak akan bisa seorang cinta kepada Rasul, ya, orang-orang yang dia tidak mencintai sahabatnya. Jadi kalau ada orang kok cinta Rasul tapi benci pada para sahabat, ini adalah hal yang mustahil. Tapi kadang ada orang seperti itu. Dia menyatakan cinta kepada Nabi, tapi dia membenci sahabat, mengaku mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah, tapi dia melakukan apa yang dia lakukan kepada para sahabat, seperti yang terjadi pada pembunuh Utsman bin Affan. Seperti pula orang-orang yang mengkafirkan Muawiyah dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Mereka mengaku sebagai pengikut Rasulullah. Itu merupakan ketidaksopanan. Dan ada yang lebih kasar lagi dibandingkan itu. Karena kalau itu kan yang ditikam para sahabat, ya. Ada yang ditikam Rasul langsung gitu. Seperti Dzul Khuwaisirah itu kan dia menganggap Nabi alaihi salatu wassalam tidak adil. Ini lebih tidak sopan lagi. Artinya kalau Nabi alaihi salatu wassalam tidak adil kan berarti dia sendiri, Dzul Khuwaisirah itu merasa lebih adil. Berarti kalau dia merasa lebih adil berarti secara tidak langsung dia adalah sudah berbuat lancang sehingga menganggap dirinya itu melebihi Rasulullah, ya. Walaupun mungkin dia nggak memaksudkan seperti itu, tapi kenyataannya memang seperti itu. Kadang orang itu kalau punya ilmu sebagian saja ya hasilnya seperti itu. Karena Dzul Khuwaisirah itu melihat Rasulullah SAW dulu membagi harta rampasan perang seperti dimaklumi dalam peperangan sebelumnya gitu. Tapi di saat perang Hunain, Nabi SAW membagi berbeda, ya, membagi berbeda, di mana harta rampasan perang diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan para sahabat di kota Mekah setelah Fathul Makkah. Nah, dia menghukumi dulu Nabi kan baginya nggak kayak gitu, kok sekarang kayak gini gitu loh. Ya. Nah, itu seperti itu karena bodoh itu seperti itu. Bodoh nggak punya adab sudah lengkap lah. Orang itu kalau bodoh kemudian nggak punya adab sudah lengkap itu. Beda kalau seorang dia nggak punya ilmu atau kurang punya ilmu tapi dia masih punya adab, itu dia akan menahan diri. Menahan diri, ya. Makanya penting untuk diajarkan adab itu, ya. Ya, dan memang sejak dini itu diajarkan adab itu, ya. Saya pernah mendapati ini kisah nyata, ya. Orang bodoh tapi nggak punya adab itu. Ini kisah nyata, ya. Di waktu itu sedang kerja bakti gitu. Kita kerja bakti untuk teman-teman sedang kerja bakti untuk mindah rumah atau tidak salah, ya. Iya, pindah rumah atau membangun rumah salah satu ustadz itu. Ya gotong royong lah gitu. Di situ ada preman baru masuk Islam itu. Kok preman baru saja ngaji. Mantannya dia sebelumnya preman gitu, sering kelahi macam-macam itu. Kemudian dia ngaji ceritanya. Suatu saat pada saat makanan dihidangkan, karena peserta yang sedang kerja bakti itu kan makan gitu, dihidangkan makan. Adzan waktu itu. Ya, waktu itu sedang adzan. Nah, dia kan karena baru bertobat ya, itu ngajak ayo ke masjid gitu.
Di situ dijawab oleh salah satu ustadz ya, bahwa makan dulu gitu, makan dulu. Dia mengatakan, mosok sholat jamaah dikalahkan oleh makan gitu. Tapi ustadznya itu diam, nggak menyampaikan, karena emang preman kan wataknya kayak gitu. Nah ini orang nggak punya adab. Dia menghukumi atau dia menyangka kalau makan dulu karena lapar, karena capek, baru saja kerja bakti, dianggap kalau demikian itu mendahulukan makan dibandingkan sholat jamaah. Wah, semangat itu. Tapi itu adalah orang tolol gitu, seperti itu. Sudah baru saja tobat tapi menghukumi tanpa melihat di situ ada orang yang lebih tahu, nggak punya adab. Akhirnya dia tinggalkan sambil ngomel-ngomel gitu. Ya itu salah satu bentuk orang yang tidak punya adab gitu. Coba dia sedikit bertanya, ini gimana kok kita makan dulu gitu, mutawaddi. Tentu di situ orang-orang yang mengetahui ilmu akan menyampaikan dengan sopan, tidak dengan petentang-petenteng seperti tindakan dia. Dia tidak tahu hadis tentang la sholata bihadrati ta'am, tidak paham. Artinya bahwa tujuan sholat itu kan khusyuk sholat. Jadi tatkala lapar dihidangkan makanan, ya tidak apa-apa, makan dulu. Itu kalau mau dijelaskan secara fikih banyak pembahasannya, tidak cuma itu, rentetan-rentetan yang banyak. Nah, tidak sekedar dari satu sudut saja atau satu hadis saja kemudian dikatakan demikian. Pembahasannya itu panjang. Nah, ini pentingnya seorang itu punya adab ya. Ya. Ya, emang kadang penuntut ilmu gitu, atau orang yang seperti itu ya, atau penuntut ilmu kadang ya, termasuk yang baru-baru ini terjadi tuh, di satu pondok pesantren terkenal ya. Mosok hanya karena panitia kegiatan kemudian dipukul, ditendang sampai mati gitu. Itu kan tolol seperti itu, tindakan-tindakan tolol seperti itu. Apa seperti ilmu agama itu seperti itu? Ya kalau adanya itu mungkin di tempat premanisme cocok itu. Kalau agama tidak seperti itu. Kayak nyawa itu begitu murah gitu, sehingga bisa ditendang. Nah biasanya kayak gitu di pondok itu ada sistem senior junior, terjadi bully gitu. Nah, itu kadang kita bingung gitu loh. Di beberapa pondok pesantren juga ada itu kakak angkatan mukuli adiknya. Sebenarnya di situ juga ada guru yang tahu gitu loh, tapi kayak diberi maaf gitu loh. Nah ini kalau tahu hukum Islam tentang masalah memukul itu diatnya seberapa di pengadilan, itu nggak akan bermudah-mudahan dalam urusan seperti itu. Nggak akan bermudah-mudahan. Juga kadang hal-hal yang sebenarnya perlu untuk diperhatikan ya. Kadang anak-anak itu perlu untuk diajari kalau ada temannya sakit ya. Temannya sakit itu ya seharusnya kan tumbuh rasa kasih sayang. Bukan kalau ada misalnya di pondok ada anak sakit kemudian yang lain ngomong pura-pura kayak gitu, itu adab yang sangat jelek seperti itu. Dari mana dia bisa tahu pura-pura gitu? Akhirnya kalau ada orang sakit beneran, mungkin karena dia biasa kalau tidak masuk pelajaran pura-pura sakit gitu. Akhirnya ada orang lain sakit dikira pura-pura seperti dirinya. Karena orang itu berpikir itu seperti dirinya sendiri berpikir gitu. Akhirnya yang benar-benar sakit akhirnya terdolimi dengan tindakan seperti itu. Mana hakul muslim ala muslim sittah itu. Mana hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu 6. Yang kalau idza marido
Nah, kalau dia sakit faliyat faliyat ya, fa'udhu bukan faliyat fal'udhu ya, fal'udhu ya, kunjungilah gitu. Nah, kalau di pondok kan tidak mesti ngunjungi gitu loh, di satu sakan gitu. Tapi di situ kan ada anjuran untuk menyayangi gitu. Tapi ucapan-ucapannya kadang malah justru yang terjadi, kadang mengucapkan pura-pura. Ini mulut yang enggak, ini mulut yang perlu untuk dididik adab sebenarnya, mulut-mulut seperti itu. Ya. Ini penting kalau di sebuah lembaga, entah pondok, entah sekolah, itu hendaknya hal-hal kondisi seperti itu untuk diperhatikan supaya tidak muncul mulut-mulut yang kayak comberan gitu. Itu kata aja dengan adab itu. Ya, saya kaget ya, saya diceritain itu, kadang diceritain hal-hal seperti itu di pondok itu, sampai terjadi meninggal. Kemudian kalau sakit banyak temannya, sampai yang sakit itu takut untuk cerita ke gurunya gitu. Karena banyak yang mengatakan, murid-murid yang mengatakan paling pura-pura gitu. Ya itu kalau udah seperti itu gimana gitu. Artinya kan memang ada yang salah gitu. Ya itu kalau kita mendidik memang harus perhatian dalam banyak sisi. Ya, banyak sisi. Misalnya kita masuki dalam dunia dakwah gitu. Ya. Ya. Ya, pernah saya mendapatkan yang seperti itu juga. Jadi ada orang tuanya, anaknya gitu, sering dapat korban bully gitu. Udah cerita sama gurunya, tapi gurunya memang kadang dia sendiri juga malah ikut melegalkan bully gitu. Ya, nggak tahu gitu loh. Ya kadang guru itu untuk bisa bersikap adil sama murid itu kan juga belum tentu gitu. Kadang ada guru itu seneng kalau lihat punya murid ganteng, cantik, kayak gitu ada juga. Nanti kalau ya nggak gitu, kayak kurang disukai gitu, biasa gitu. Kadang muncul seperti itu gitu. Atau kalau pinter langsung dilebihkan. Ya sebenarnya dengan hal-hal tertentu dimaklumi, tapi yang seperti itu jangan sampai kemudian jangan sampai seorang dia merasa murid itu menjadi, dalam bahasa ini, besar kepala gitu. Di zaman Nabi kita tahu ya, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa nggak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu dalam peperangan beliau adalah seorang yang ulung dalam jihad, punya keutamaan besar di sisi Nabi. Sampai suatu saat diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari itu, beliau merasa punya kelebihan dibandingkan sahabat yang lainnya. Itu sahabat sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak membiarkan perasaan Sa'ad yang seperti itu. Beliau langsung memberikan pernyataan, hal tungsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong di dalam peperangan, memenangkan di hadapan musuh? Juga kalian itu diberi rezeki. Ya, bukankah kalian itu ditolong dan diberi rezeki, melainkan karena adanya orang-orang lemah di tengah kalian? Itu teguran agar supaya apa? Orang tidak merendahkan yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya dulu ada santri itu sampai, dan saya melihat sendiri ya. Artinya saya tahu kasus santri itu konsultasi dengan kami, dan memang ya waktu itu alhamdulillah sabar ya, antara orang tua dengan anaknya itu sabar. Tapi kalau kalian saya cerita itu bisa masuk ranah peradilan, karena dia mukul santri itu hanya karena santri itu kalau makan banyak ceritanya. Tapi kadang memang sering dikerjain sama anak-anak itu, ayo habiskan sisanya. Mungkin karena apa itu tidak suka atau gimana, itu dipukul pakai munru itu, bagian kepala itu.
Karena yang mukul itu ustadznya hafal Quran gitu loh, tapi kelakuannya kayak gitu, itu dolim bro. Tapi waktu kemudian kadang kalau kita lapor nggak kayak orang tua cerita itu kadang nggak dipercaya itu. Ya akhirnya saya nasihati orang tuanya, sudah aja, doa saja, biasanya dapat pelajaran orang seperti itu. Karena waktu itu ada yang bully dari santri dan kadang sok kadang sok apa istilahnya ya, kayak dibiarkan atau gimana gitu, tahu gitu. Ya itu akhirnya dia berdoa ya. Santri ini berdoa, waktu itu santrinya kebetulan umurnya masih 9 tahun, 8 tahun. Ya doa saja biar dibalas oleh Allah gitu. Karena kalau sudah melalui udah tidak ada faedah mau apa gitu. Kan gitu. Ya. Ya kayak kemarin yang terjadi itu kan guru-gurunya ngomong ini jatuh padahal ditendang sampai mati gitu, kayak gitu. Ya, itu kan sebenarnya kan kok dilindungi gitu loh, saya heran gitu. Harusnya kan itu ini kan ranah pembunuhan, itu ranah terbunuh itu kan bukan ranah pengaduan, tapi kriminal, masuk kriminal. Jadi polisi nyidik itu, layak untuk nyidik. Bahkan kalau menyembunyikan seperti itu bisa masuk kategori melindungi pelaku kejahatan. Itu di dalam hadis dilaknat seperti itu. La'anallah man awa muhdasan atau muhdisan. Itu bisa dibaca dua. Laknat Allah bagi orang yang melindungi pelaku kejahatan, pelaku kriminalitas. Tidak boleh seperti itu. Ya. Makanya tidak berlaku mutlak keputusan dari perjanjian antara orang tua dengan pihak pondok misalnya. Tidak boleh lapor. Ini ranah harus diselesaikan di pondok, itu dalam ranah apa gitu loh. Kalau ranahnya masuk urusan pemerintah tidak boleh diberlakukan seperti itu. Tidak diperbolehkan seperti itu. Ya ini saya bahas karena viral gitu loh. Supaya kita kalau lihat seperti itu kemudian kita bisa mensikapi secara benar gitu. Tidak bisa seperti itu ditutup-tutupi gitu. Beda kalau hal-hal yang sifatnya kecil bisa saling tanazul, mengalah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai urusan seperti itu tidak bisa. Ini ranahnya udah ranah bukan delik aduan. Delik aduan itu kan kita bisa menuntut. Akan diproses kalau menuntut. Kalau ini bukan delik aduan. Ini kriminalitas. Ya. Nah, itu penting ya. Ya. Lah bibit-bibit seperti itu ya kadang muncul seperti ya. Kadang ucapan-ucapan yang harusnya saudaranya sakit itu di pondok itu dikasihani, sedikit-sedikit ngomong itu pura-pura, ya akhirnya sampai anaknya itu ada yang sakit diare sampai kurus karena takut untuk cerita sama ustadznya atau ustadzahnya ya, karena teman-teman di sekitarnya kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya persoalan yang perlu untuk diselesaikan gitu. Ya. Diselesaikan untuk segera dinasehati gitu. Ya. Itu di pondok ya. Jangankan di pondok, misalnya kayak di sekolah saja yang pernah saya lihat seperti itu. Jadi dulu saya pernah bahas kelas 6 itu ngajar akidah. Ada satu anak sering dibully gitu. Dan kebetulan akidah itu kalau saya bahas tentang kekafiran, tentang kemunafikan, itu dia nyebut nama anak yang sering dibully itu. Jadi misalnya anak yang sering dibully itu misalnya namanya Ahmad gitu. Atau dia namanya Muhammad, yang suka bully itu misalnya namanya Muhammad atau namanya Zaid misalnya. Itu kalau saya bahas tentang masalah kemunafikan itu langsung dia ngomong Ahmad gitu. Ya di satu sisi kita kadang kasihan karena dia anak yatim, ya, orang tuanya meninggal. Tapi hal seperti itu tidak menghalangi untuk kita memberikan pendidikan. Tidak menghalangi untuk kita memberikan pendidikan. Ya waktu itu karena berulang kali sudah dinasehati, disindir juga
kayak nggak mempan gitu loh. Ya akhirnya saya bentak, waktu langsung saya bentak, hati-hati kamu bermain-main dengan kemunafikan, kekafiran, hati-hati. Karena biasanya orang-orang yang suka bermain-main seperti itu bisa balik pada dirinya sendiri. Hati-hati kamu. Kemudian saya sampaikan kisah Bani Aus, Bani Khojrat yang sering dihina oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Kelak kami akan datang Nabi dan sang Rasul, kelak kami akan bersama Nabi dan Rasul itu untuk memerangi kalian. Terus didengung-dengungkan terus sambil menghina, merendahkan. Begitu Nabi datang, yang masuk Islam Bani Aus dan Khojrat, mereka gigit jari. Justru mereka lah yang diperangi oleh Nabi tersebut. Bentuk-bentuk arogansi itu bukan perkara bagus. Maka kalau misalnya kita melihat seperti itu, ya sebagai pengajar ya peka lah gitu. Peka seperti itu. Ya. Tapi hendaknya disampaikan istilahnya dididik anak-anak yang belajar itu dengan cara yang baik gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Nah, ini sedikit ya sebagai suatu istilahnya, karena baru viral sampai kematian gitu. Dan ini berulang terus kan ya. Kalau dulu kan di lembaga-lembaga umum ya, universitas, mapala gitu, sampai terbunuh, bukan terbunuh, sampai meninggal. Ya, sampai meninggal. Ya, sampai tewas gitu. Nah, ini kan di ranah agama gitu. Pondok gitu kan memalukan gitu. Ya, lebih ditutupi itu. Ya, kita supaya menjaga nama baik itu tidak mesti dengan berlaku dolim dan semisalnya. Kemudian di sini qala Malik ibn Anas rahimahullah taala, kana salihu salafi yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surah minal Quran. Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, beliau mengatakan ya, kebiasaan dari salafus soleh, mereka mengajarkan anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surah di dalam Al-Quran. Ya. Ini dari Imam Malik. Juga kalau kita lihat di dalam seperti dalam Syarah Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah, itu dari Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, wallahi ma bayatu li Utsman hatta sa'altu sibyan al-kutabi faqalu Utsman khairum min Ali. Abdurrahman bin Auf dia berkata, demi Allah aku tidaklah aku berbaiat kepada Utsman sampai aku bertanya kepada anak-anak di madrasah, di tempat belajar. Mereka mengatakan Utsman lebih baik daripada Ali. Berarti kan itu bisa diambil pelajarannya, anak-anak paham betul bahwa Utsman lebih baik dari Ali dan Umar lebih baik daripada Utsman, Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Berarti kan itu diajarkan di sekolah-sekolah, ya, diajarkan di sekolah-sekolah. Juga ada perkataan dari Masruq dan Syakik ya, wa Tawus. Qala Masruq wa Syakik wa Tawus rahimahumullah, Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ma'rifatu fadlihim minas sunnah. Beliau mengatakan mencintai Abu Bakar, Umar, dan mengenal keutamaan keduanya itu bagian dari sunnah. Artinya kalau bagian dari sunnah itu adalah termasuk ajaran dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan memang Nabi alaihi salatu wasallam sendiri secara di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan itu memang nampak kalau keduanya punya keutamaan besar, di mana misalnya keduanya sering bersama Nabi,
sering menjadi teman untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan penting. Juga di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Nabi, keduanya ditempatkan di posisi-posisi yang sangat strategis di sisi Nabi gitu. Ya, misalnya ada tawanan perang, itu misalnya ditanya menurut Umar gimana, menurut Abu Bakar gimana. Ini Nabi sebelum memutuskan bertanya kepada keduanya, minta pendapatnya. Juga di dalam misalnya mau perjanjian Hudaybiyah, juga di dalam misalnya peristiwa Isra Mi'raj gitu, itu terutama Abu Bakar di situ ada keadaan-keadaan khusus ya, yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya gitu. Tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Sehingga baik dari akwal Nabi, demikian pula dari perbuatan Nabi, itu memang menunjukkan bahwa keduanya itu Abu Bakar dan Umar punya keutamaan, besar. Makanya mencintai keduanya, kemudian mengetahui keutamaan mereka berdua itu bagian dari ajaran. Oleh karena itu, kalau ada orang benci pada keduanya, itu sudah mudah kita katakan ini mesti sekte sesat. Ada orang benci sama Abu Bakar Umar, itu mesti sekte sesat, yaitu Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mengkafirkan keduanya. Kadang kita itu heran ya, lihat misalnya ada sebagian dari kaum muslimin sibuk mengoreksi, menuduh orang-orang yang menghidupkan sunnah itu dengan analisa politik lah, analisa ini gitu. Ya. Dikatakan Wahabi lah, demikian ya. Atau terkadang mereka begitu tersinggung kalau tokohnya itu dianggap direndahkan, padahal sebenarnya tidak direndahkan ya. Kadang hanya dijelaskan saja ini ada kesalahan misalnya, itu nggak terima, langsung menuntut minta maaf dan yang lainnya. Atau organisasinya dilecehkan misalnya, dianggap dilecehkan, langsung bereaksi cepat. Tapi giliran Abu Bakar, Umar dicela habis-habisan, mereka bisa bermesraan gitu. Jadi kan kita bingung gitu loh, sebenarnya loyalitasnya di mana gitu loh. Ya, loyalitasnya kan di mana? Kalau lihat seperti itu kan kita jadi bingung. Padahal kayak Iran itu, kalau misalnya sekolah di sana itu tidak mungkin tidak dengar celaan Abu Bakar Umar, tidak mungkin. Jangankan di Iran, dulu di Irak saja itu, di sebagian tempat yang di situ banyak Syiah Rafidhah, itu saja kamar mandi, WC itu rata-rata ada di bukan pintu itu ada tulisan Umar dan Abu Bakar. Ada tulisan di bagian bawah itu, lantai itu, untuk menghina, untuk merendahkan. Itu bukan perkara yang tersembunyi. Ya. Jadi heran kok bisa seperti itu. Nah, kemudian Wa'an Sa'id bin Abdurrahman ibni Abza qol qultu li abi ya abati law ra'aita rajulan yasubbu Umar ma kunta soni'an bihi. Dari Abi Sa'id bin Abdurrahman ibni Abza, aku berkata kepada bapakku yaitu Abdurrahman, wahai bapakku yang aku cintai, andaikan kau melihat seorang laki-laki mencela Umar, apa yang akan engkau lakukan kepadanya? Maka Abdurrahman bin Abza mengatakan, kuntu adribuhu
unuqahu, aku akan pukul bagian tengkuknya, maksudnya dibunuh dengan pedang. Coba kalian lihat ya. Ya karena mencela Umar itu termasuk dari mencela agama ini. Karena Umar itu tokoh umat ini. Ada satu kisah yang menarik ya. Ya. Dan di sini sebelum saya lanjutkan bahwa Abdurrahman bin Amzah itu dia adalah wali di daerah Khurasan di masa Ali radhiyallahu taala anhuma. Jadi dia wali di negeri Khurasan di masa kepemimpinan atau Khalifah Ali radhiyallahu taala anhuma. Dan hudud di sini kan memang pemegangnya adalah wali. Artinya dia mengatakan aku akan pukul lehernya, itu dia akan menghukum sebagai seorang pemimpin. Jadi bukan dia melakukan tanpa wewenang, tapi memang dia wali jadi punya wewenang. Kalau ada seperti itu tangkap, peradilan, bunuh gitu. Hukumnya dibunuh. Seperti itu maknanya. Kemudian di kisah yang lain, qala Abu Bakar, ini kisahnya agak panjang ya. Qala Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad al-Maliki fi Riyadun Nufus, berkata Abu Bakar Abdullah bin Muhammad al-Maliki di dalam kitab Riyadun Nufus, ini di sekitar abad kelima ya, bitarjamati Abi Bakar Yahya ibnu Khalfun al-Mu'addib al-Harawi, tentang nukilan sosok ya, dari Abu Bakar Yahya bin Khalfun al-Mu'addib, seorang ahli adab yang sering disebut al-Harawi. Nama beliau atau penyebutan beliau itu Imamul Harawi sering gitu. Diceritakan ubtuliya birojulin masriki yakifu biizai kutabihi fayasubu Abu Bakrin wa Umaro radhiyallahu ta'ala anhuma liyukniyahu bidzalika wa yughidhah falamma aksara alaihi min dzalika qala lisibyanihi idza aqbala fa akhbiruni falamma aqbala akhbaruhu faqama fastakhfa fi zawiyatin min zawaya al-kutabi wa qala lahum idza waqafa wa sabba fabtadiruhu wa adkhiluhu al-kutaba falamma aqbala ala al-adah wa saba alaihi asibyan fa adkhalahu al-kutaba wa ja'alu rijlaihi fil falqah falamma fa'alu dhalik qala lahum al-Harawi irfa'u aswatakum bil qira'ah waqifu bil babi warfa'u alwahakum fa fa'ala dzalika sibyan waqbalu yasihuna laila ya'rifu ahadun bidzalik likaila ya'rifa ahadun bidzalik thumma darabahu al-mu'addibu darban aziman hatta admahu wa darabahu ar-ra'sa wa dhahra falamma a'ya wa kalla qama ilaihi asibyanu faqalu ya mu'addib qad nilta anta sahmaka min darbihi fada'na nahnu nanalu min darbihi mislama nilta anta wa qala lahum tunakum. Ini masih ada, belum selesai ya, tapi ingin saya artikan dulu karena panjang ya. Waktu itu kami ini terkena musibah ya. Ada seorang laki-laki dari Masyriq, dari daerah Afrika, dari Masyriq itu daerah timur ya. Dia berdiri di bagian depan sekolah SD Kutab itu. Kemudian lelaki ini ya, mencela Abu Bakar dan Umar. Di hadapan anak-anak ya, anak-anak SD kan ya enggak ngapa-ngapa gitu.
Dan dia melakukan itu untuk membuat jengkel, membuat marah dari anak-anak SD di situ. Maka tatkala dia itu sering melakukan seperti itu, memperbanyak, ya. Maka waktu itu Al-Harawi mengetahui, kan, dia berkata kepada murid-muridnya, kalau dia datang lagi, berikan kabar oleh kamu sekalian kepada diriku tentang orang tersebut. Ya. Maka tatkala laki-laki yang sering mencela Umar dan Abu Bakar datang lagi, murid-murid dari Al-Harawi itu, Mu'adib ini ahli adab juga, Imam ini mengkabarkan kepada beliau. Maka beliau pun kemudian berdiri dan bersembunyi di salah satu sudut kecil, di sudut-sudut dari pondok atau sekolah di situ, sekolah SD di situ, ya. Wa qala lahum, ya, kemudian beliau berkata, kalau dia nanti sedang berdiri mau mencela itu dan mencela, maka cepatlah kalian untuk menangkap. Jadi dikeroyok sama anak-anak itu. Setelah itu wa'adkhiluhu al-kutab, masukkan ke dalam sekolahan. Maka tatkala lelaki ini yang sering mencela ini datang sebagaimana biasanya, kemudian anak-anak langsung menangkapnya, wasaba alaihi asibyan, ditangkap. Setelah ditangkap dan dimasukkan ke SD, ya, ke sekolahan. Kemudian mereka menjadikan, anak-anak itu menjadikan pada kakinya itu fi kulfah, ya, tempat untuk menghukum bagian kaki, semacam ditaleni itu, diberi tali. Tatkala mereka melakukan yang demikian itu, Al-Harawi berkata kepada anak-anak, kalian irfa'u aswatakum, angkat suara kalian di dalam membaca, dan berdirilah kalian di bagian depan sekolahan, sambil kalian mengangkat buku-buku kalian, lembaran-lembaran itu, mungkin kalau hafalan Quran ya mushaf, kalau kitab ya hafalan hadis dan yang lain sebagainya. Angkat suaranya keras, ya. Maka anak-anak kemudian melakukan itu. Kemudian, ya, wa akbalu, mereka maju, kemudian dengan suara mereka melakukan itu, agar supaya tidak ada orang yang tahu bahwa Al-Harawi ingin menghukum lelaki tersebut. Biasanya kalau lelaki dihukum kan teriak-teriak. Nah, anak-anak kecil ini suruh baca Quran, yang surah, baca hadis atau Al-Quran yang keras gitu. Tsumma darabahu, maka Mu'adib itu kemudian mukul dia dorban adiman, dengan pukulan yang besar, hatta atmahu, sampai keluar darah. Bahkan tidak sekedar itu, pukul bagian kepala. Kita tahu bahwa mukul bagian kepala itu secara asal tidak diperbolehkan. Tetapi untuk orang yang punya pemikiran sesat seperti itu, dipukul kepala boleh. Sebagaimana Umar pernah memukuli Sobik sampai keluar darahnya dari kepalanya. Nah, dipukuli, ya, bagian kepala dan punggungnya. Tatkala lelaki ini sudah lelah dan penat, datang anak-anak, lelaki ini ditegakkan lagi. Kemudian anak-anak mengatakan, ya Mu'adib, benar-benar engkau telah mendapatkan sasaranmu karena memukulnya. Maka biarkan kami saat ini untuk mendapatkan, biarkan kami ini bisa mendapatkan, bisa memukuli dia seperti apa yang telah engkau lakukan kepadanya. Jadi giliran anak-anak itu, wah, dihajar lagi gitu, ya. Maka Al-Harawi itu Mu'adib di situ mengatakan, dunakum, mendekatlah kalian, silahkan kamu hajar, kayak gitu. Ini pendidikan salaf seperti ini dulu. Tapi penguasa di waktu itu kan memang di bawah kekuasaan Islam. Jadi kalau sekarang tidak bisa, kita lebih banyak bersabar kok sebenarnya. Banyak orang mencela gitu. Maka faqamu ilaih, mereka pun berdiri menuju lelaki tersebut. Fadarabahu kulla wahidin minhum maqdiru alaih. Masing-masing dari mereka itu memukuli sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Falam alam yaqaminhu mafsilun sahihun,
Maka tatkala tidak tersisa ada satu bagian anggota tubuhnya itu yang sehat karena sudah dipukul bagian punggung, bagian ini kena itu, kepala ya, macam-macam gitu. Ya. Akhadu biyadin barijlin faramauhu fi zuqaq. Maka anak-anak itu kemudian mengambil, digendong bagian tangan dan kakinya, kemudian dilemparkan faramau fi zuqaq, dilemparkan di jalan lorong setapak itu. Wes kelenger gitu, tidak sampai mati kelenger. Famaro bihi hamalun. Maka waktu itu ada pengangkut barang itu lewat gitu. Kok ada tubuh tergeletak gitu. Ya, fasaluhu, maka anak-anak itu minta kepada pembawa barang itu an yahmilahu fil kufah. Ya, fil kufah. Untuk membawanya di ember gitu, kufah. Ya. Jadi pembawa barang itu kan ada embernya, suruh taruh di situ gitu. Ini salah satu ya efek dari akibat orang sering mencela Umar, mencela Abu Bakar. Makanya bagaimana kalau seorang dia mencela Rasulullah, bagaimana kalau seorang dia mencela Allah? Nah, tentu hukumannya lebih dahsyat lagi. Ya. Ini praktek dari salaf kita. Tentunya untuk praktek seperti ini yang bisa menerapkan ya penguasa gitu di masa kita gitu. Makanya kalau ada pelecehan kita lapor polisi, ditangkap, ya itu urusan kan penguasa. Penistaan agama, penistaan sahabat gitu. Dan kadang kelaziman ya, yang orang itu tidak sadar kalau itu bisa melecehkan para sahabat, karena orang ingin bicara supaya dakwahnya menarik ya. Kemudian bicara gaul ya, kemudian sampai mengatakan Ibunda Aisyah traveler gitu kan itu nggak sopan sama sekali gitu. Hanya karena ingin menarik simpati, karena banyak orang itu suka menjadi traveling gitu. Itu kan benar-benar sesuatu yang nggak pantas gitu. Apa nggak terbayang Rasul kemudian istri beliau, kalau toh beliau itu bepergian, tentu bepergian dalam rangka berjihad, istrinya menemani, itu kan ibadah. Kalau traveling kan orang ke Eropa seneng-seneng, selfie ya, lihat wanita-wanita telanjang kan gitu kan. Karena yang sering di traveling itu kayak negeri-negeri kayak Eropa gitu, dan merasa bangga, sehingga kalau umroh itu mampir di Turki gitu loh. Apa di Turki itu disangka kemudian orangnya masih mending di sini dibandingkan sana. Ya di tempat tertentu ada umat Islam di sana, tempat lain ya kayak Eropa seperti lainnya gitu. Ya. Atau yang semisalnya. Hanya karena ada memori dulu zaman Turki Utsmani, kemudian ya seorang hendaklah cerdas melihat seperti itu. Ya kalau seorang dia paham ya, lebih baik waktu yang lama itu di sisa haji dan umrohnya misalnya, atau umrohnya, ya tentu lebih baik tinggal di dua kota suci itu. Di sana bisa beribadah kepada Allah, bisa duduk di taman surga. Maksudnya taman surga itu majelis-majelis ilmu kan banyak ya. Namun orang-orang, kalau kita lihat orang-orang Saudi saja ya, itu kalau lihat keindahan alam di Indonesia itu Masya Allah ya. Pernah ada seorang syekh dibawa ke Telaga Sarangan ya, mampir sana itu sampai saking kagumnya dengan keindahan, saya mengatakan janah, janah, janah gitu. Dibawa ke lautan yang indah, tanpa peduli bahwa nggak bawa salin, langsung gebyur di air itu, merasakan betapa nikmatnya gitu.
Kadang kalau kita sendiri malah jadinya orang kita malah jadinya kebalik ada. Sudah kalau kita lihat ya habis uang banyak puluhan juta padahal orang yang punya kekuatan, punya kemampuan itu kan seperti tadi sebagaimana Nabi bersabda, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong, bukankah kalian itu ditolong dan diberi rezeki, melainkan karena orang-orang lemah di tengah kalian. Artinya kan ada syarat untuk dicintai, ditolong, dibantu, dan yang lain sebagainya. Belum lagi kalau dikaitkan dengan hal yang lain ya. Nanti kalau membahas masalah nasionalisme itu belum lagi cinta tanah air ya. Keindahan dari tanah air kita yang diberikan oleh Allah itu Masya Allah ya. Belum lagi tinjauan dari sisi itu gitu. Itu kan tinjauan yang sebenarnya agak jauh gitu. Di saat daerah-daerah lain kekeringan, Allah Ta'ala memberikan keterlimpahan, kenikmatan kepada diri kita, kepada kita, bangsa kita. Ya, seperti yang terjadi saat ini. Kita itu bersyukur dengan seperti itu. Nah, kemudian di pembahasan terakhir yaitu qala Yahya bin Al-Himani sami'tu Fudailan au hudistu anhu qala darabtu ibni al-barihata ila sobah an yatarahama ala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu fa'aba alayya. Nah, ini praktek dari orang tua. Berkata Yahya Al-Himani, aku mendengar Fudail, ini di abad kedua ya, atau diceritakan kepadaku dari Fudail. Dia berkata, Fudail berkata, aku telah memukul anak laki-lakiku tadi malam sampai subuh agar mau mendoakan rahmat untuk Utsman. Namun anakku itu enggan tidak mau. Itu dipukuli dari malam sampai subuh karena tidak mau mendoakan rahmat kepada Utsman. Mungkin dia punya pemahaman anaknya itu nggak suka sama Utsman atau gimana. Ini sikap keras dari para salaf tatkala ada orang yang menyepelekan Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ya. Ini memang kadang pembahasan seperti ini butuh pembahasan yang bukan nerapkannya sembarangan ya, ada kaidah-kaidahnya. Karena mencela sahabat ini kan masuk kejahatan besar, termasuk kejahatan besar. Ya kalau di tempat kita kan juga ada kan kejahatan besar misalnya, kemudian ditangkap oleh pemerintah hukum mati gitu, hukum dibunuh kan ada juga gitu. Ya, ada. Tapi biasanya manusia itu menganggap pada satu perkara yang terjadi kejahatan tapi dia berlaku melampaui batas. Seperti pencuri kan harusnya paling kalau dibawa ke pemerintah, penguasa kan dipotong tangan maksimal. Atau di tempat kita saat ini ya paling di penjara gitu. Tapi kalau ada orang nangkap pencuri dihajar sampai mati, itu kan melampaui batas. Itu seperti itu bentuk kedoliman. Dia akan bertanggung jawab di hari kiamat, walaupun itu memang salah. Dia mencuri itu salah, tapi tidak seperti itu. Seperti itu. Umat Islam itu umat yang
dia terbiasa, hendaknya dia mengembalikan sesuatu kepada nas yang ada, sehingga tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan pada pasal yang ke-9 dari bab yang ke-4. Ini tinggal berapa pasal nih? Kalau saya lihat juga, ya tinggal 2 atau 1 pasal ya. Masih 2, yaitu bahaya ilmu kalam dan mendorong anak belajar hadis, berhati-hati dari pendapat manusia. Baru kemudian masuk kepada adab menuntut ilmu bagi anak. Karena terbatasnya waktu, kita tutup sampai di sini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia. Oh, ini ada pertanyaan ya. Apakah boleh bagi seorang wanita tidak melaporkan ke pihak berwajib ketika dilecehkan karena malu apabila melapor maka berita tentang dirinya tersebar menjadi bahan pembicaraan? Ya, ini tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Kalau itu sifatnya tersembunyi, tidak terang-terangan, ya. Dan pelecehan sifatnya tersembunyi. Juga di situ tidak ada yang melihat, tidak ada saksi, sehingga berisiko kalau dia melaporkan justru dia kena. Itu tidak ada masalah, ya. Karena dalam pembahasan seperti ini itu nanti ada pembahasan yang lainnya lagi, ya. Nah, dan di situ juga perlu untuk dicatat ya aturan dari yang diterapkan pemerintah. Tatkala memerintahkan rakyatnya untuk melaporkan, dan itu dalam bentuk perintahnya itu sampai pada tahap wajib, ya itu beda lagi gitu. Tapi kalau hanya anjuran itu beda lagi. Karena pelanggaran yang kemudian dibahas di dalam hukum syariat itu ada ranah-ranah yang bisa dipanjangkan oleh penguasa. Ada ranah yang bisa dipanjangkan oleh penguasa. Ya. Dan di dalam penerapan yang tadi itu ya, penerapan tadi itu hendaknya seorang dia berhati-hati ya. Ya, seperti yang tadi Imamul Harawi tadi, itu pernah ada ya di masa Utsman. Itu ada sahabiah yang membunuh budaknya ya, atau bekas budaknya yang menyihir dia, yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha, itu dibunuh oleh beliau. Tapi waktu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah disihir itu, beliau tidak membunuhnya, dibiarkan. Nah, ini bahwa tindakan ibunda Aisyah ini yang lebih kuat itu. Lebih-lebih ada apa yang dilakukan oleh Hafsah ya, seperti yang disebutkan di dalam kitab Tauhid itu. Di dalam riwayat yang lain, Utsman bin Affan mengingkari. Karena waktu di masa khilafah Utsman bin Affan. Karena itu menjadi ranah penguasa. Jadi kalau penguasa mengizinkan, tapi kalau tidak mengizinkan ya jangan. Ya. Adapun apa yang terjadi pada Al-Harawi itu bisa beberapa kemungkinan gitu. Bisa jadi pemerintah membolehkan sehingga melakukan seperti itu, bisa jadi. Atau ini masuk ranah pemerintah dan kemudian beliau terlewat darinya juga bisa. Artinya berbagai macam kemungkinan gitu. Berbagai macam kemungkinan. Wallahu ta'ala alam. Ya, dilihat saja gitu. Kadang tentang masalah pembahasan kayak pelecehan seperti ini, kalau memang kemudian tidak ada perbaikan ya, dan tidak ada tempat perlindungan ya,
Artinya itu terus berlaku. Ya dia minta perlindungan pada penguasa. Misalnya dia dilakukan seperti itu, seperti kasus anak SD itu. Ya mungkin pada waktu berlalu kemudian ditutup, ya udah ditutup gitu. Tapi kalau itu menjadi celah terjadi pelanggaran lebih dahsyat lagi, ya, lebih hebat lagi, ya hendaknya dia minta perlindungan kepada penguasa. Di saat perlindungan kepada manusia yang lainnya itu tidak ada perbaikan. Ya, tidak ada perbaikan. Ya. Biasanya kalau yang karena ketidakmampuan, karena resiko kalau lapor itu banyak, biasanya pindah tempat, pindah sekolah atau apa gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya seperti itu, enggak, ya lapor penguasa, karena kalau sudah seperti itu ya itu akan terjadi kerusakan yang lebih lagi gitu. Ya. Ya. Karena memang itu tugas ataupun ranah penguasa. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Kalau sudah ada kita cukupkan.